Halo saudara, ketemu lagi sama saya, Ois Faresa di channel Kareba Saham. Tempat tak diskusi saham. Selama ini bingung Ki, sebenarnya bagaimana cara analisa profitabilitas perusahaan? Atau sudah pernah Ki mencoba analisa perusahaan tapi belum yakin Ki dengan analisa tersendiri? Nah, di video kali ini tuh saya akan share kepada kita semua sebenarnya bagaimana cara analisa profitabilitas perusahaan menggunakan rasio-rasio keuangan, lebih tepatnya menggunakan rasio profitabilitas perusahaan. Nah, dan di video kali ini tuh kita akan adakan study case atau studi kasus menggunakan satu perusahaan. Jadi, kita sebentar akan praktek langsung bagaimana cara menganalisa perusahaan. Nah, kalau mau kita tahu bagaimana cara analisanya itu, makanya nonton ke ini videonya, saudara, sampai habis. Oke, saudara. Jadi di video kali ini tuh mau bahas tentang analisa profitabilitas perusahaan. Yang dimana tujuannya itu untuk kita tahu bagaimana sebenarnya kinerja dari perusahaan ini. Apakah perusahaan ini memang mampu menghasilkan keuntungan atau tidak? Nah, justru itu dari sinilah kita harus mengetahui dengan cara menganalisa profitabilitasnya perusahaan. Nah, untuk mengetahui bagaimana profitabilitasnya ini perusahaan itu dengan cara di sini kita menggunakan 5 rasio keuangan atau 5 rasio profitabilitas perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah rasio GPM atau Gross Profit Margin. Terus rasio yang kedua adalah OPM atau Operating Profit Margin. Yang ketiga adalah NPM, Net Profit Margin. Yang keempat adalah ROA atau Return on Asset. Dan yang kelima adalah ROE atau Return on Equity. Nah, sebenarnya apa semua maksud dari 5 rasio ini? Maka itu kita bahas satu-satu. Yang pertama, Gross Profit Margin. Apa itu Gross Profit Margin? Gross Profit Margin yaitu untuk mengetahui berapa persen laba kotor perusahaan setelah dikurangi beban pokok produksi. Artinya, rasio ini untuk kita tahu sebenarnya berapa persen ini laba kotornya perusahaan. Jadi itu tujuannya ini Gross Profit Margin. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Bagaimana caranya menghitung itu? Untuk menghitung rasio-rasio ini tuh menggunakan rumus. Nah, yang pertama, Gross Profit Margin itu rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Artinya, laba kotornya ini perusahaan dibagi dengan penjualannya. Terus, karena kita mau cari persentase, maka dikali 100. Toh? Terus yang kedua adalah Operating Profit Margin. Nah, tujuannya adalah untuk kita tahu berapa persen sebenarnya laba usahanya ini perusahaan setelah dikurangi dengan beban operasional. Jadi rumusnya OPM itu adalah laba usaha dibagi dengan penjualan. Terus kita kali lagi dengan 100 karena kita kan tujuannya untuk mencari persentase. Terus yang ketiga adalah Net Profit Margin. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa persen laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan beban atau pendapatan lain-lain. Nah, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan dikali 100. Nah, yang keempat adalah Return on Asset. Return on Asset ini tujuannya itu untuk kita tahu seberapa mampu ini perusahaan memperoleh keuntungan jika dibandingkan dengan aset yang dia miliki. Jadi tujuannya harus kita tahu dari sekian banyak asetnya ini perusahaan berapa persen yang menghasilkan laba atau keuntungan dibandingkan dengan banyaknya aset ini. Karena takutnya terlalu banyak asetnya tapi kan tidak efisien, tapi kan tidak bisa memanfaatkan semua asetnya karena keuntungannya kecil. Seharusnya kalau asetnya banyak ya harusnya kan bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan yang lebih banyak. Jadi rumus dari ROA atau Return on Asset adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100. Jadi karena kan kita mau tahu berapa laba bersihnya, jadi kita pakai laba bersih dibagi dengan total aset karena kan kita harus bandingkan dari laba bersih yang dihasilkan itu berapa persen dari aset yang dia miliki. Terus rasio yang kelima adalah Return on Equity. Artinya, untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam memperoleh keuntungan
dari ekuitas yang dimiliki. Jadi ini tuh tujuannya untuk ditahu tuh berapa persen ini keuntungan dari ekuitas yang dimiliki sama ini perusahaan. Jadi rumusnya ROE itu adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas dikali dengan 100. Jadi ini 5 rasio yang harus kita pahami sebenarnya untuk kita tahu bagaimana sebenarnya profitabilitasnya ini perusahaan. Nah, oke saudara, jadi sebentar kita akan bahas satu studi kasus dari perusahaan Sido Muncul atau dengan kode emiten Sido. Nah, jadi sebentar itu kita akan langsung praktek bagaimana cara menghitung dari kelima rasio yang sudah kita sama-sama ketahui tadi dengan menggunakan perusahaan ini. Jadi studi kasusnya kali ini tuh kita mau bahas emiten Sido nih. Sebenarnya bagaimana profitabilitasnya ini emiten Sido. Oke saudara, kalau begitu langsung saja praktek dengan menggunakan studi kasus dari emiten Sido. Jadi ini tadi 5 rasio yang harus kita analisa dengan rasio profitabilitas. Yang pertama kan itu tadi kita sama-sama sudah tahu apa itu GPE, apa itu OPM, apa itu NPM, apa itu ROA, dan apa itu ROE. Nah, tapi untuk hitung ini rasio, kita harus atau kita butuh juga 5 data. Nah, data yang pertama itu adalah revenue atau penjualan atau pendapatan. Terus data yang kedua itu laba kotor toh. Ini harus butuh ini laba kotor. Terus yang ketiga laba operasi atau laba usaha. Yang keempat itu net profit atau laba bersih. Yang kelima total aset, dan yang keenam itu ekuitas. Nah, tapi pertanyaannya dari mana kita dapat ini semua data-datanya ini perusahaan, dari penjualannya atau gross profit marginnya. Data-data ini bisa didapatkan atau data-data ini bisa kita dapat gitu dari laporan keuangan. Jadi saya sebentar akan share ke kita semua bagaimana caranya itu download gitu laporan keuangan. Nah, untuk download laporan keuangan itu kita tinggal masuk saja di sini di idx.co.id. Toh. Nah, kalau sudah masuk mungkin langsung saya pilih ini perusahaan tercatat. Terus pilih di laporan keuangan atau dan laporan tahunan. Klik saja. Ini kan ada pilihan ada laporan keuangan dan laporan tahunan, tapi kan kita cuma mau tahu laporan keuangannya saja. Terus pilih saham atau perusahaan apa yang mau kita cari laporan keuangannya. Misalnya contoh perusahaan Telkom. Nah, kode emitennya itu ada kode sahamnya itu TLKM. Atau misalnya mau cari laporan keuangannya Bank BCA. Kode sahamnya itu BCA kan BBCA, BRI, Bank Mandiri dan sebagainya. Tapi kali ini tuh mau tahu atau mau cari laporan keuangan dari emiten Sido Muncul. Jadi kode sahamnya itu Sido. Nah, kita ketik saja di sini Sido. Terus ini tahun laporan keuangannya tahun 2021. Terus kita pakai triwulan ketiga saja karena untuk tahunan itu belum muncul karena ini kan masih tahun 2021 akhir, artinya 2021 itu belum berakhir. Toh, dan tidak mungkin juga ada ini. Coba kita cari. Toh belum ada. Coba kita lihat kalau di kuartal 3-nya. Nah, kuartal 3-nya ada mini laporan keuangannya Sido. Jadi kita lihat bagaimana laporan keuangannya dari emiten Sido ini. Nah, ini dibilang laporan keuangan. Nah, tapi kita lihat apa tadi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah ini revenue, gross profit margin, dan lain-lain. Nah, caranya itu di mana? Di bagian mana itu di laporan keuangan? Kita lihat di bagian income statement atau laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi. Nah, sebelum tips saya setiap mau analisa laporan keuangan, yang pertama itu lihat dulu ini datanya ini dia tampilkan dalam satuan apa. Apakah satuan penuh atau satuan ribu atau satuan juta. Nah, untuk lihatnya, untuk kita tahu itu, untuk lihat saja langsung di sini. Disajikan dalam jutaan rupiah, artinya setiap angka ini dia itu masih ada angka jutaan di belakangnya ini angka. Artinya kan kalau 1 juta kan ada 6 angka.
nolnya toh, artinya itu ada 6 nol di belakangnya ini. Nah, dan kebetulan kita juga mau analisa itu pakai satuan juta juga. Artinya supaya tidak terlalu panjang ditulis, kita pakai satuan juta saja. Dan Sido juga formatnya dia pakai satuan juta. Jadi kita tinggal kasih masuk saja. Misalnya ini toh, penjualan tahun 2021 itu penjualannya itu 2776440. Ketik saja sini. 2776440. Nah, sebentar di sini bakal berubah karena ini kan saya sudah buatkan rumusnya. Jadi kalau saudara-saudaraku semua ini mau tahu atau mau template-nya ini, nanti saya akan sertakan linknya di bawah video. Jadi teman-teman atau saudara-saudaraku yang mau ini template-nya atau mau juga buat sendiri bisa, tapi kalau teman-teman atau saudara-saudaraku yang mau bisa langsung download saja di link di bawah ini, nanti saya sertakan linknya. Toh. Terus gross profit marginnya lagi. Ini 1561938. 1561938. Terus operating profit margin, itu operating profit margin atau laba usaha itu 1078510. 1078510. Terus net profit ini kan tadi laba bersih. Ini kan tadi banyak tulisannya laba tuh laba sebelum pajak, laba periode berjalan. Tapi saya sering menggunakan atau saya menyarankan untuk kita sebaiknya pakai saja laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kenapa? Karena itu memang laba yang memang miliknya itu perusahaan. Nah, contohnya ini kita pakai laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kita pakai ini 865498. 865498. Nah, terus yang ketiga, yang keempat itu total aset. Total aset itu kita lihat di sini. Nah, ini total aset. Total asetnya itu 3650853. 3650853. Terus ekuitas. Nah, ekuitasnya ini kita lihat di sini. Sama halnya laba bersih tadi, kita pakai juga yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kita pakai ini 3063609. 3063609. Nah, lengkap ini semua data toh. Dan otomatis muncul semua ini. Nah, jadi lihat dari sini lihat seperti tadi gross profit margin tuh mau kita berapa sebenarnya, berapa persen laba kotornya ini perusahaan. Nah, di sini kita tulis Sido. Jadi kita tahu ini perusahaan Sido yang sebentar kita analisa. Jadi kita sini lihat nih. Oh, GPM-nya gross profit marginnya sih itu 56%. Operating profit margin 39%. Net profit margin atau laba bersihnya itu 31%. Nah, bayangkan ibarat TAM itu apa itu produknya Sido. Nah, dari situ laba bersihnya itu produknya Sido itu dia itu mengambil laba sekitar 31%. Dan rasio ini sebenarnya semua rasio ini semakin tinggi itu artinya semakin bagus. Dan kita juga berharap menemukan perusahaan-perusahaan yang seperti ini yang nilainya itu sebaiknya semakin tahun semakin tinggi, semakin baik begitu. Dan di sini kalau kita lihat untuk tahun 2021 ROA-nya 20%, ROE-nya artinya di sini kan tadi kita lihat ROA
mau kita berapa persen dihasilkan keuntungan dibanding dengan aset yang dimiliki. Kalau ini ROE berapa persen keuntungan dibanding dengan ekuitasnya. Dan menurutku ini Sido perusahaan bagus. Kenapa? Karena secara pribadi kalau saya ROE atau ROA di atas 10% saja itu bagus menurutku. Tapi Sido ini bisa menghasilkan di atas 20%, bahkan hampir 30%. Dah handal ki memang ini, menurutku ini Sido bagus kini memang perusahaannya. Nah, dari sini kita semua bisa kita ternyata ROE-nya ini Sido begini, ternyata ROA-nya sekian, GPM-nya juga sekian. Oke saudara, jadi mungkin kalau mau praktek langsung, jadi kita bisa gunakan saja ini template. Jadi kita bisa praktek saja bagaimana atau belajar analisa bagaimana sebenarnya rasio-rasio atau ROE, ROA dari setiap perusahaan. Oke saudara, jadi itu tadi cara analisa profitabilitas perusahaan. Kalau mau template-nya itu bisa langsung saja kita download di link di bawah, saya sertakan di link di bawah. Jadi kita nanti bisa praktek langsung untuk menilai kualitas perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain dengan menggunakan template yang saya share kepada kita semua ini. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ini channel supaya channel ini semakin berkembang untuk share kepada kita semua tentang dunia persahaman. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya.